Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita sebagai umat Buddha tentu harus memahami dengan baik ya tujuan kita membangun sebuah wihara. Kira-kira kalau Anda belum punya wihara ya, kemudian wihara itu Anda merasa sangat perlu untuk dibangun, dibuat ya. Kira-kira Anda ini punya pemikiran seperti apa ya, kenapa wihara itu harus dibuat, harus dibangun. Nah, saudara-saudara sekalian ya, kalau sebagai umat awam ya belajar dhamma di rumah masing-masing ya tentu ada kalanya banyak gangguan ya. Mungkin gangguan anak-anak ya, gangguan gaya hidup di rumah itu kan beda di wihara ya. Kalau di rumah mungkin ya ada gangguan tentang makanan juga ya. Ya, ada gangguan dari tetangga yang datang tiba-tiba ya. Sehingga ya belajar dhamma tentu akan sangat efektif kalau ada tempat khusus ya, yaitu di wihara. Dinamakan orang secara umum mengatakan wihara tempat suci ya. Ya, karena di wihara inilah kita meletakkan rupang ya orang yang maha suci ya, orang yang telah tercerahkan yaitu Sama Sambuddha ya. Dan di wihara kita belajar dhamma ya, ajaran Sang Buddha ya. Tidak hanya belajar ya, tapi di wihara kita juga sekaligus praktek ya. Makanya wihara itu tidak cukup digunakan untuk belajar-belajar ya saja ya, mungkin mencetak buku ya, kegiatan-kegiatan yang lain ya. Tapi di wihara juga tempat kita praktek langsung ajaran Sang Buddha ya. Misalnya ya kita atasila juga bisa dengan tinggal di wihara ya. Saya pernah mendengar, walaupun saya belum melihat langsung ya, di Thailand wihara-wihara yang agak jauh dari kota atau kediaman penduduk ya, biasanya kalau hari libur ya, anak-anak orang tua yang punya rasa bakti yang tinggi ya, keyakinan yang tinggi kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya, daripada jalan-jalan ke tempat-tempat yang nanti hasilnya hanya capek secara fisik ya, dia berpikir alangkah baiknya saya berlibur di wihara. Kemudian dia minta izin tinggal di wihara, dia juga mengikuti sepenuhnya kegiatan dan aturan yang ada di wihara. Termasuk atasila, termasuk chanting, termasuk meditasi ya, yang dilakukan para biku yang tinggal di sana, dia mengikuti dengan baik. Ini tentu berbeda dengan gaya hidupnya orang Indonesia. Karena di sana negara Buddhis ya. Dengan tinggal di wihara seperti itu ya, dia akan banyak belajar ya, dan bisa menjalin kedekatan dengan para biku ya. Ya, jadi biku itu kalau di wihara apa sih yang dikerjakan ya, dia akan tahu.
waktunya centing ya akan tetap centing ya. Centing itu membaca parita pagi hari ya. Biasanya para biku pagi-pagi sekali ya sebelum centing itu sudah diawali meditasi 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya. Kalau saya sendiri ya di Wisma Meditasi sana ya, saya terbiasa bangun 4:30 ya duduk sampai jam 5. Sampai jam 6 maaf. Jadi ya berusaha ditingkatkan, kalau misalnya biasanya 1 jam ditingkatkan lagi ya. Kadang juga ditingkatkan jadi 2 jam sekali duduk ya. Nanti setelah meditasi ya kita centing baca parita secukupnya. Nanti setelah baca parita ya kita mandi-mandi ya, setelah mandi-mandi kita makan pagi ya. Setelah makan pagi ya kalau tidak ada kegiatan ya bisa bersih-bersih wihara atau melakukan kegiatan yang lain. Tapi kami di Jawa Tengah ini lebih sering pergi ke wihara-wihara yang lain ya. Artinya tidak banyak sering tinggal di wisma sendiri ya. Kadang sehari 2 hari pergi ya. Ada diminta umat untuk ngisi ceramah dan bimbingan meditasi ya. Nanti malam ya, jam 7 malam juga centing ya. Kira-kira 1/2 jam atau 40 menit setelah centing meditasi malam ya. Ini minimal kegiatan yang dilakukan di wihara yang di sana ada bikunya yang menetap ya. Jadi dengan tinggal di wihara ya tentu gaya hidup sebagai samana ya akan dipahami dengan baik ya. Selain itu saat bertutur kata ya tentu akan sangat dijaga ya, tidak sembarangan ya. Karena dia tinggal di wihara ya. Jadi Bante sendiri sangat sreg ya, sangat setuju ya. Para biku ini ya centing pagi, centing malam, meditasi pagi, meditasi malam ini menjadi spiritnya para biku ya. Kalau biku tinggal di wihara sudah tidak melakukan hal itu ya, ada kemungkinan besar ya nanti daya tahannya tidak berkembang ya. Nanti kalau ada persoalan ya, dia bisa tumbang ya, atau bisa lepas jubah ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, demikian juga ya kalau misalnya wihara itu tidak ada bikunya ya, kira-kira Anda bisa membedakan enggak wihara yang ada bikunya dengan wihara yang tidak ada bikunya? Wihara yang ada bikunya itu ya ini kita lihat secara umum ya, punya kelebihan tersendiri, punya berkah wihara tersendiri ya. Ya. Ada nilai-nilai lebih ya yang ada di wihara sana ya, kalau wihara itu bisa ditempati seorang biku ya. Misalnya ya kalau saya cerita di tempat sendiri nanti kan kurang enak ya. Misalnya Anda lihat saja di Rejosari ya. Rejosari itu dulu ada masalah, tidak ada seruang ini ya. Kecil ya. Dan kumuh ya. Temboknya itu belentang-belentong sana sini sudah kelihatan sangat kuno ya. Nah karena di sana tempatnya sepi, sunyi ya. Selain itu juga katanya air melimpah ya. Kemudian satu hari ada biku yang berkunjung ke sana ya. Dan bikunya itu enggak tahu ada rasa tertarik untuk tinggal di sana ya. Kalau pada waktu biku berkunjung kemudian ada pengurus yang menemui kan
ada baiknya istilahnya dicoba ngomong ya. Pak, boleh enggak saya tinggal di sini ya. Oh, Bante, kalau Bante mau tinggal di sini dengan senang hati ya, kami akan menyambut dengan baik ya. Setelah tinggal di sana ya keberadaan para biku ini ya diumpamakan seperti bunga yang mekar ya. Kalau biku itu moralnya bagus ya, pikirannya juga bersih ya, perilakunya juga bersih ya, punya semangat yang tinggi ya. Ibarat wihara ini keberadaan biku seperti bunga yang mekar, yang bunga ini mengandung madu. Kira-kira lebah itu perlu diundang enggak supaya datang? Ya, keberadaan bunga ini dengan sendirinya ya akan akan diketahui oleh lebah-lebah dan akan datang ke sana mengambil sari madu di bunga itu. Jadi karena umat memang ya merasa bahagia kalau sering berjumpa dengan biku ya, atau mengunjungi pertapa kalau dalam Manggala Sutta ya, itu menjadi berkah tersendiri ya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan juga bisa langsung ditanyakan ya, sehingga ya ada kekuatan yang membuat umat ya berdatangan ke sana ya. Kalau misalnya umat-umat yang datang itu juga orang yang dermawan ya, ngelihat tempatnya kumuh gitu, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikirannya? Bante ya, kok Bante tinggal di wihara seperti ini, kasihan ya. Lah maunya gimana? Saya sih tempat begini enggak masalah. Wah ya, mestinya dibuat yang pantas Bante. Ya, kalau Anda mau membantu ya silakan, mau dibuat seperti apa. Akhirnya ya dibangun ya, Dhammasala menjadi layak ya, menjadi memadai ya, kuti biku juga ada, penginapan umat ada, parkir ada ya, semuanya menjadi lengkap ya, walaupun itu bukan tujuan biku tinggal di sana ya. Kemudian umat menjadi lebih bersemangat untuk aktif melakukan kegiatan di wihara ya. Dan wihara itu terasa menjadi lebih hidup ya. Jadi wihara dibangun sebenarnya ya bagaimana supaya wihara itu digunakan untuk kegiatan yang benar-benar memberi manfaat untuk orang banyak. Bante sendiri di Jepara juga sebenarnya ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang wihara lain itu tidak bisa mengadakan. Misalnya pabaja, misalnya atasila bersama, kemudian latihan atasilani ya, kemudian mungkin meditasi bersama ya. Yang intinya selama ini tidak pernah diadakan di wihara-wihara terdekat ya. Karena memang di sana ya bukan wihara ya, tapi wisma meditasi ya. Karena kebetulan Bante sendiri juga ya biku yang dari awal menyukai pelatihan meditasi ya. Maunya diadakan kegiatan secara rutin ya. Kalau kita ngadakan kegiatan yang ngundang umat-umat yang ada di wihara-wihara terdekat ya, karena sudah punya wihara masing-masing ya. Alangkah baiknya ya kalau wihara ini digunakan untuk kegiatan sesering mungkin ya. Misalnya kalau wihara itu di sekitarnya banyak umat kan, setiap pagi sore sebenarnya bisa diadakan puja bakti ya. Mungkin digilir ya, 5 orang kalau pagi ya ada giliran untuk puja bakti ya. Nanti malam juga ada giliran ya puja bakti.
Soalnya kalau hanya dianjurkan biasanya agak susah saat ini ya. Saya pernah mendengar ada orang menyampaikan ke Bante, ya Bante, kalau Bante perhatikan ya, wihara-wihara itu ya yang paling aktif kegiatan di wihara adalah orang-orang yang usianya sekian sampai sekian. Anak-anak muda itu sudah semakin jarang ya. Entah mungkin punya pola pikir yang lain ya, anak-anak muda ini punya kesenangan-kesenangan yang lain yang membuat dia berpikir wihara ini kurang menarik untuk dikunjungi ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, wihara-wihara ya saat ini juga banyak yang mengadakan ya, Anda tahu ya, ODM ya, sehari menjalani kehidupan sehari dengan penuh kesadaran ya, atau dengan meditasi ya. Wihara-wihara seperti Tanah Putih sudah mulai ya mengadakan ya, mengundang biku yang berpengalaman ya untuk membimbing secara khusus ya. Wihara Bodhidharma juga mengikuti ya, karena memang sebagai kepala wihara saya juga sangat menekankan supaya diadakan kegiatan sesering mungkin ya. Kalau wihara-wihara ya umatnya banyak ya, tiap sore pasti ada puja bakti ya. Nah, kalau umat puja bakti tiap sore, tinggal bagaimana supaya kegiatan ini menarik ya. Ya mungkin puja bakti ya pemimpinnya jangan biasanya di daerah itu kan yang mimpin cuman itu, besok ya itu, lusa ya itu ya. Harus diganti-ganti, diatur sebaik mungkin ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, dulu Bante juga pernah menyarankan ke umat ya, kenapa ya wihara ini umatnya banyak ya, tidak digilir untuk berjaga malam ya. Kadang-kadang kan Bante datang malam-malam ya, nanti nyari kunci di mana ya, katanya di rumah siapa ya. Kita nunggu ya, dicari, katanya orangnya sedang pergi kemana ya, nunggu ya. Apakah tidak lebih baik ya kalau wihara itu selalu ada yang jaga ya? Ya. Umatnya toh banyak ya. Seperti di Jepara, Wihara Bodhisanti itu umatnya 100 kakak ya. Kalau misalnya digilir ya, satu malam 2 orang, 100 kakak ini kan 50 hari baru dapat giliran ya. Hampir 2 bulan sekali ya. Wiharanya jadi lebih regeng ya, tiap malam ada yang jaga. Sewaktu-waktu Bante datang juga tidak harus menunggu untuk masuk ke kuti, ke lokasi wihara ya. Ini juga cara memanage wihara supaya menjadi lebih hidup ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, Bante tidak bisa bercerita banyak ya, atau mengajari umat bagaimana supaya wihara itu punya daya tarik, supaya biku nanti tertarik tinggal di sana. Tapi saya pernah menggambarkan begini ya. Petani, ya, umumnya petani ya. Petani itu sangat memahami dengan keberadaan lebah. Tahu lebah ya? Lebah itu kesukaannya itu kayu apa? Ya misalnya kayu yang bulat yang bolong itu. Mungkin kayu jati juga kesukaan lebah juga untuk tinggal di sana ya. Kalau ada kayu jati yang lubang tengah itu ya, kemudian dipotong kira-kira 1 meter, kemudian ditutup ya, dibuatkan penutup, yang tutup ini bisa dibuka sewaktu-waktu, nanti dikasih lubang kecil ya. Biasanya dengan dipasang saja di emperan rumah ya, lebah itu dengan sendirinya akan datang ya.
Dan nanti akan menilai sendiri ya, tempat ini cocok untuk saya. Mungkin ya cara berpikirnya, karena ini kan binatang, kita hanya mengira-ngira. Nanti kalau sudah diperiksa tempatnya cocok ya, mungkin dia akan mengabarkan ke kelompoknya itu ya, wah ada tempat yang bagus sekali ya, ada yang tempat yang cocok sekali untuk kita ya, tidak kehujanan ya. Ayo kita kunjungi, kita buktikan. Saya nggak tahu persis ya, mengunjungi yang kedua kali itu ngajak berapa temen itu ya, mungkin ya ada 10 atau berapa, karena temennya kan banyak ya. Setelah disurvei rame-rame, wah ya ini benar cocok, ayo ratu kita ajak ke sini. Lebah itu kan ada rajanya ya, cirinya rajanya itu punya badan yang lebih gede sedikit dan lebih panjang ya. Itu biasanya dikatakan babonan lebah ya. Dan lebah ini akan berbondong-bondong datang ke sana. Demikian juga ya, wihara mestinya juga umat berusaha bagaimana wihara ini menjadi wihara yang cocok untuk ditinggali seorang biku. Kira-kira Anda tahu enggak hal-hal apa yang harus dipenuhi? Tahu enggak kira-kira? Kalau misalnya wihara itu enggak ada kutinya, gimana caranya? Jangan nunggu disuruh Bante ya, atau Bante mungkin memberi saran tapi mestinya punya ide sendiri ya. Alangkah baiknya kalau wihara kita ini ada kutinya. Kalau misalnya ada kuti, ada kamar mandi ya, kuti biasanya pasangannya kamar mandi ya. Kalau ada kuti dan kamar mandi, misalnya Bante itu diundang ngisi di sana, atau Bante berkenan ngisi di sana, tidak diundang ya. Setelah ngisi rasanya capek, daripada pulang jauh, bukankah lebih efektif bermalam di sana? Kalau bermalam di sana kan mestinya ada tempat ya. Kalau enggak ada ya biasanya Bante kalau inget itu bawa tenda dari rumah ya. Bante punya itu tenda meditasi. Bisa muat 2 orang sebenarnya ya. Mepet-mepet ya. Jadi tinggal kalau enggak ada bantal ya tinggal sanggati itu saya taruh untuk bantal sementara ya. Itu sudah bisa untuk tidur secara darurat ya. Dan nanti jubah serep akan saya buat nutup atasnya itu yang bolong-bolong ya, kelambu bolong-bolong itu supaya tertutup ya. Itu sudah aman. Misalnya tidur sama supir tidak masalah juga sudah tidak masalah. Tapi ini darurat yang tempatnya tidak direncanakan oleh umat setempat. Kalau misalnya Bante sering-sering datang ke sana, bermalam di sana secara darurat, kira-kira umatnya bisa mikir enggak? Wah, ini enggak enak ya. Kok Bante tiap kali bermalam di sini kok ya begini ya. Mestinya ya bisa memikirkan sendiri ya. Kadang ada loh saudara, wihara itu kamar mandi saja enggak bisa dipakai. Bagaimana kalau misalnya Bantenya datang kemudian nahan-nahan? Waduh, pernah ini Bante ngajak biku muda, ngamuk-ngamuk nih. Ini umat Buddha seperti apa cara berpikirnya ya? WC rusak, enggak ada air ya. Saya sih diem. Ya. Jadi seperti apa ya, umat ini cara berpikirnya lain saudara. Mungkin berpikir saya enggak pernah buang air di wihara ya. Saya enggak pernah ke toilet di wihara, di rumah ada ya. Loh, wihara bukannya tempat tinggal biku, ya kan? Ya. Ini salah satu prasarana wihara yang mesti dipikirkan umat sendiri ya. Kalau Bante menyarankan itu kan kurang bagus ya. Lebih baik dipikirkan sendiri. Ya.
Pernah ada wihara ya yang bisa memikirkan kuti tempat tinggal biku, tapi kamar mandinya jauh ya. Harus naik jembatan ya. Kan kuti seberang jalan, wihara di seberang sini ya, kuti di seberang jalan sana. Dibuatkan jembatan ya. Jadi kalau ke kamar mandi harus ke lokasi wihara, kemudian di depannya wihara itu ada kuti umum ya, termasuk di situ ya. Wah ini ya kurang efektif ya. Kalau misalnya malam-malam jam 2 malam ngantuk-ngantuk pengen buang air kecil ya, harus jalan ya, bukan berarti malas ya, tapi kurang efektif. Nah, kalau hujan ya nggak ada payung sekarang ya. Jadi kalau misalnya umat Buddha mengerti ya, karena kuti itu yang ninggali biku ya, kira-kira baik enggak kalau misalnya bangun kuti itu konsultasi ke biku? Bante ini sebaiknya letaknya gimana ini ya? Ukurannya berapa ya? Kamar mandinya sebaiknya di mana? Ya. Ini akan menjadi lebih sesuai. Ya. Karena kalau kamar mandi untuk Bante campur dengan umum itu ya kurang pas ya. Saya dulu waktu Samanera tinggal di Malang itu kan kamar mandi yang dipakai Samanera kan kamar mandi umum ya. Waktu mandi sambil saya sikati, saya bersihkan ya. Nanti sore saya mandi lagi sudah kotor lagi ya. Saya bersihkan lagi, kalau tidak dibersihkan juga rasanya enggak nyaman ya. Ini kan kurang pas ya. Ya. Alangkah baiknya kalau kuti itu memang nyambung dengan kamar mandi. Ya. Tapi ya memang bisa disalahgunakan. Nanti ya bikunya jadi malas Bante ya. Enggak, jangan khawatir ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kemudian ya, sekarang ini ya, kalau dulu enggak ada. Sekarang ini umum ya, misalnya biku itu datang ke wihara itu diantar mobil gitu ya. Umum ya. Jadi enggak mungkin jalan kaki ya. Kalau misalnya diantar pakai mobil, kemudian mobilnya itu parkirnya di jalan sana misalnya. Kira-kira nyaman enggak? Enggak nyaman ya? Apalagi misalnya sopirnya di wihara di lokasi wihara mungkin enggak mau tidur, milih tidur di mobil yang di pinggir jalan. Di wihara juga akan lebih nyaman ya kalau di sana ada tempat parkir. Makanya wihara itu juga mestinya ya mampu mengembangkan, karena miliknya orang banyak, mampu mengembangkan ya pendanaan ya untuk operasional dan untuk pengembangan wihara secara fisik. Ya. Termasuk parkir, termasuk kamar mandi umum, kamar mandi biku, kuti biku ya. Kalau memungkinkan juga ada penginapan umat ya. Ini akan lebih ya lebih nyaman ya digunakan untuk belajar dhamma ya. Kalau ada tempat parkir misalnya umat-umat yang datang umumnya sekarang ini kan bawa motor ya, ada tempatnya ya dan aman ya. Maka dia akan melakukan puja bakti secara kusuk, pikirannya tidak khawatir ya. Dan umumnya wihara saat ini sudah dipikirkan arahnya ke sana. Jadi kalau Anda mengerti ya kenapa ada wihara-wihara yang punya magnet ya, dengan sendirinya biku itu tertarik tinggal di sana ya, karena ya ada nilai-nilai yang yang bajik ya, yang bisa dikembangkan umat di wihara tersebut.
Termasuk misalnya biku itu makannya berbeda enggak dengan umat? Kalau Anda ingin tahu biku itu makan berapa kali, sebaiknya apa yang Anda lakukan supaya Anda tahu persis? Apa dikira-kira? Iya. Mestinya Anda tidak malu untuk menanyakan. Kalau misalnya menanyakan itu agak rikuh ya, mungkin diawali dengan maaf Bante saya mau nanya. Ya silakan. Nanya apa? Bante makan sehari sekali apa 2 kali? Ya. Bisa begitu ya? Bante sangat sering ya menjumpai umat itu, misalnya ngasih minum itu juga hanya dikira-kira. Yang ada apa itu ya? Ya memang bagus ya. Tapi kalau misalnya Bante sedang ada penyakit yang harus menghindari misalnya minum manis, kalau Anda hanya ngira-ngira pokoknya dibuatkan ternyata dicicipi manis, apakah bisa diminum? Ya kan? Enggak bisa ya. Bukan pilih-pilih, tapi ini kan bagian dari pengobatan ini. Disuruh dokter menghindari yang manis-manis ya karena gulanya sudah ya memasuki tanda-tanda bahaya. Ya. Itu akan jauh lebih efektif ya kalau ya pengurusnya bisa menanyakan ya. Bante ya maaf ya mau minum apa ya. Karena ditawari kan Bante so nyambung ya. Ini aja ya teh pahit ya, kopi pahit ya, atau air hangat ya. Tapi kalau Anda kira-kira ya bisa juga pas, bisa juga tidak. Dan saya sendiri sebenarnya juga kurang enak ya kalau misalnya tiba-tiba dibuatkan saya harus menghindari ya, enggak bisa minum ya, sedangkan sudah dibuat ya. Ya kalau saya kasihkan sopir mau ya enggak masalah sih sebenarnya, tapi kadang-kadang juga enggak diminum. Disayang ya. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, masing-masing wihara itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Ya ada yang punya kelebihan dalam hal kegiatan, ya, ada yang punya kelebihan dalam hal bangunan fisik. Kalau di sini mungkin bangunan fisik ya, tempat lain tidak ada. Ya. Ya. Tapi dalam hal kegiatan mungkin ya kurang karena umatnya kan jauh-jauh. Ada wihara di desa itu umatnya sangat banyak, kegiatan di wihara itu juga sangat sering ya. Ada anjang sana juga di wihara ya. Ada peringatan kematian yang mendadak juga sering dilakukan di wihara ya. Ada pemberkahan kitanan juga di wihara ya. Selain ada jadwal seminggu sekali ya, ada yang tiap hari Rabu ya, dan ada yang tiap hari Minggu selalu puja bakti seminggu sekali ya. Itu yang umum, yang tetap ya, bukan yang tidak termasuk yang tidak tetap. Ya. Kadang-kadang pernikahan juga bisa mendadak diadakan di wihara. Ya. Di wihara sangat sering ya dilakukan kegiatan. Ya. Dan wiharanya menjadi terasa lebih hidup. Jangan wihara itu sebenarnya megah, sarana prasarana sangat lengkap ya, tapi jarang digunakan untuk pelatihan. Bante sendiri nanti juga tidak ingin seperti itu di Jepara ya, soalnya saya kadang juga ini saya sebagai seorang biku kok ya enggak punya gambaran dari awal ya. Ya menyesal tidak ada gunanya. Di sana kan memang wisma tempat tinggal biku saja ya, bukan kegiatan umat. Tapi sudah di planning ya, menjadi besar, kuti sudah banyak ya, dan pengeluaran wihara menjadi besar juga ya. Wah ini nanti
Yang menghidupi siapa? Jadi kenapa dulu dari awal tidak saya planning menjadi wihara hutan ya? Maksudnya wihara hutan buatan ya. Dan nanti hanya terdiri dari gubuk-gubuk ya, yang tidak perlu lampu. Kalau di Bangka sana kan nggak ada lampu. Kalau perlu lampu ya paling bawa lilin, ya bawa lampu yang disetrum di bawah ya nanti dibawa ke atas ya. Seperti itu ya. Karena di Bangka ya yang dijadikan tempat untuk tinggal biku ini hutan milik perhutani. Jadi tidak bisa bangun permanen ya. Dan tidak bisa listrik masuk ke sana juga. Kalau misalnya dari awal ada gambaran kan ya mestinya di planning dari awal. Tapi selama ini kita menjadi biku, gambaran kita itu wihara itu ya dulu kecil kemudian menjadi besar, bangunannya menjadi tambah banyak ya, yang kita lihat seperti itu. Dan kita meniru seperti itu ya. Tapi semakin lama ya, semakin bisa dirasakan ya, pengeluaran per bulannya semakin besar. Kalau ada umatnya sih tidak apa-apa. Karena kan bangun tentu ya punya ukuran ya. Saya masih mampu enggak untuk operasional per bulannya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kegiatan-kegiatan di wihara ya pada umumnya ya tujuannya untuk mengumpulkan dana ya, yang dana ini untuk operasional wihara. Jadi kalau di wihara itu ada puja bakti itu akan ada marilah kita berdana itu ya. Saat kalau ada khotbah saat selesai khotbah. Sebelum ditutup ya. Di misalnya dapat 200.000 berarti 200.000 ini masuk kas wihara ya. Kalau misalnya ada anjang sana ya, ada kan masing-masing kan itu nabung ya. Tapi nabung sekejap nanti kan dikumpulkan misalnya 10.000 kali 100 berapa itu? 100 bukan 100.000 ya, 1 juta ya. 1 juta ya nanti 1 juta ini dilinting ya jatuh ke siapa ya. Jadi tiap pertemuan seperti itu ya, tapi dari jumlah ini dipotong berapa ya, 10.000 atau 20.000 untuk kas wihara. Kalau di desa seperti itu ya. Dan ini menjadi sumber utama ya untuk pengelolaan wihara, biaya operasional per bulannya ya. Karena kemarin saya dengar-dengar di wihara juga di desa ada yang sudah 300.000 per bulan. Dari mana sumbernya? Ya, dari dana umat ya yang dikelola di wihara ya. Jadi selain belajar dhamma ya melakukan kegiatan puja bakti, anjang sana, peringatan kematian, ya pemberkahan pernikahan dan lain-lain ya. Umat ya menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan dana secara sukarela ya. Kalau di kota mungkin lain. Di kota mungkin punya kenalan-kenalan dari donatur-donatur yang siap membantu ya setiap bulannya ya. Kira-kira ini ya Bapak Ibu saudara sekalian ya kegiatan yang perlu dilakukan di wihara ya, supaya wihara kita ini ya bisa dirasakan oleh yang lain ya, wihara itu menjadi lebih hidup, bukan wihara kayak monumen ya. Seperti itu ya. Dan bulan ini ya di wihara-wihara yang lain ya
Saya rasa juga cukup kompak untuk melakukan atasila sebulan melakukan puasa secara agama Buddha. Ya, menjalankan 8 sila ya, dan tiap malam melakukan puja bakti ya. Ya. Mestinya sih mulai sebulan pendalaman dhamma itu bendera-bendera itu sudah dipasang ya di lokasi wihara. Biar ada tanda-tandanya bahwa ini kegiatan ini kita lakukan itu dalam rangka untuk menyemarakan Waisak yang akan tiba nanti tanggal 23 Mei. Ini sudah ada tanda-tandanya ya, termasuk kegiatan tiap sore itu yang biasanya hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi ini tiap sore dilakukan. Ya kalau umatnya jauh-jauh ya lumayan lah, sebulan 4 kali daripada tidak sama sekali. Ya. Dan ada baiknya ya wihara-wihara itu yang bisa saling berkunjung dari wihara satu ke wihara yang lain. Karena apa ya, kita mendengar kabar ya, dulu yang di daerah itu mayoritas umat Buddha ya sekarang sudah menyusut. Misalnya di wilayah Wonogiri. Dulu zamannya Bante Giri katanya banyak sekali umat Buddha ya. Tapi sekarang ini tinggal yang tua-tua. Karena apa ya? Yang anak-anak itu sudah banyak terpengaruh dengan dunia luar dan sudah meninggalkan agama Buddha. Ya mungkin dalam jangka waktu 50 tahun mungkin sudah berbeda sekali ya nanti keberadaan umat Buddha di sana ya. Nah, untuk itu ya supaya anak-anak kita ini bisa saling kenal dengan anak-anak wihara umat Buddha di wihara yang lain ya, alangkah baiknya, dan kita sudah menyarankan umat, memberi masukan ke umat ya, alangkah baiknya sebagai pengganti Dhamma Yatra ke India karena belum mampu ya, itu setahun sekali atau 2 kali ya coba mengunjungi wihara mana ya, yang di sana umatnya mungkin banyak dan kegiatannya mungkin akan agak berbeda ya dengan di wihara kita. Misalnya wihara di Temanggung ya umumnya sudah, kalau puja bakti sudah dikemas dengan tembang-tembang dandang gulo ya. Dan itu sudah ada syairnya secara Buddhis ya. Jadi kalau membawa bunga itu ada tembangnya ya. Ya. Apa bunga itu apa ya? Kanti sekar gondo arum ya, dan seterusnya ya. Kalau air ya ada juga ya, dupo ya ada juga ya, kukusing dupo kumelun ya, itu ada syair-syairnya ya. Dan orang-orang tua yang dulu menyukai tembang-tembang Jawa itu menjadi lebih bersemangat ya. Dan yang anak-anak juga perlu belajar ya dari tembang-tembang itu juga ya, jangan antipati ya. Karena ternyata di tembang-tembang Jawa itu ya banyak sekali nilai-nilai luhur yang bisa dipelajari. Misalnya kalau anak rewel ya, supaya anak ini gampang tidur itu ternyata ada tembangnya yang lembut ya, yang bisa untuk merilekkan batin ya. Sehingga anak yang rewel ini nanti akan tidur, itu ada caranya ya. Kalau misalnya ya orang itu sedang anak-anak muda ya sedang masa pacaran itu juga ada tembangnya ya. Orang menikah ya juga ada tembangnya ya. Ya, kembar mayang nih ya. Ada tembangnya bagus ya. Dan sangat baik untuk pelajari ya. Misalnya itu perkawinan dia lakukan di wihara ya, bisa memakai tembang itu sebenarnya ya. Karena itu
seperti nasihat yang diberikan untuk bekal ya sebagai perumah tangga. Ya. Orang mati ada tembangnya. Ya. Orang sakit ada tembangnya. Ya. Lengkap ya. Dan kita biasanya kalau pernah lihat ya, perayaan Waisak secara seremonial itu rasanya lebih hidup karena apa ya? Karena kita padu, kita rangke ya dengan tembang-tembang Jawa, ada tari gamjong, tari merak, ya, tari bondan dan lain sebagainya. Ya. Dan sekali-sekali itu ya perlu dilakukan seperti itu ya, jangan perayaan hari raya besar itu ya seperti itu ya. Sekali-sekali kan perlu dikemas sedemikian rupa ya. Saya pernah ya perayaan Waisak secara seremonial ya, Pak Bupati datang ya. Saya seneng Bante kalau diundang Waisak seperti ini ya. Rasanya itu bukan terlalu khusus ya hari raya keagamaan. Enggak harus di Dhammasala ya. Di halaman pun jadi ya. Bapak Ibu, saudara sekalian ya, inilah pengantar ya yang saya sampaikan ya. Tentu masih banyak hal-hal lain yang perlu dilakukan ya di wihara ya sebagai umat Buddha ya. Salah satunya supaya ya wihara itu ya menjadi wihara yang cocok ditinggali untuk seorang biku. Ya. Karena kalau Anda di wilayah Anda, di daerah Anda ada bikunya itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya. Misalnya ada kematian, ya mau nyari jauh itu ya susah saudara. Apalagi pas sedang banyak kegiatan SPD itu susah sekali ya. Alangkah baiknya kalau di daerah Anda itu ada bikunya ya. Bante juga sangat mengharapkan ya masing-masing wihara kalau perlu ada biku satu minimal ya. Tapi ini kapan bisa terwujud ya? Ya, sulit sekali ya. Dan pemikiran saya ini mestinya Anda dukung ya. Kalau perlu ya tiap biara itu coba ya ngasih satu ya supaya jadi biku ya. Biara Bodhi Wangsa ya hendaknya satu, kalau perlu dua ya. Kalau perlu Rama Eko. Ya. Kalau masing-masing wihara ada biku satu yang menyusul ya jadi biku ya, akan diusahakan nanti akan ada pemekaran tempat tinggal biku supaya lebih lebih banyak lagi. Jepara hanya satu. Klaten sudah ada belum? Belum. Wonogiri belum ada ya. Kemudian Kebumen belum ada ya. Ini kita berusaha Banyumas kita kasih karena saya lihat itu cukup rawan di sana ya. Kita kasih satu ya. Nanti kalau ada tambahan ya dikasih satu lagi tempat lain. Supaya ada penambahan ya tolong dipikirkan ya dari masing-masing wihara. Ya kan? Ya saya rasa ini sebagai pengantar ya. Mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan ya. Terima kasih atas diselenggarakannya SPD sebulan pendalaman Dhamma ya. Tapi ini enggak sebulan ya enggak apa-apa. Kalau 4 itu apa ya? Cataro pendalaman Dhamma. Ya. Catari ya. Semoga kegiatan ini juga menjadi faktor yang cukup penting ya untuk memajukan wihara kita masing-masing ya. Terima kasih ya, selanjutnya bisa disambung dengan tanya jawab. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Kita tahu bahwa segala perbuatan, baik itu perbuatan baik atau buruk, itu bisa dilakukan melalui
pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Lalu terkait dengan pelatihan sila sebagai umat Garawasa, baik itu 5 sila maupun Atangga sila, kenapa dalam latihan sila tersebut tidak dicantumkan aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan melalui pikiran? Seperti itu Bante. Terima kasih. Iya. Satu hal yang perlu dipahami ya, kita ini ya dalam kehidupan ya, kalau kita punya tujuan untuk mengurangi derita ya, mengurangi bentuk-bentuk persoalan dalam kehidupan ini ya, kita harus mempraktekkan ya jalan mulia berunsur 8 yang dimulai dengan sila. Nah, sila itu sendiri tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau kita mengabaikan meditasi. Jadi sila itu sendiri dipraktekkan sebenarnya untuk mengembangkan meditasi ya. Jadi selama Anda menjalankan atas sila, mestinya juga diimbangi dengan meditasi, jangan hanya atas sila. Ya, harus meditasi juga ya. Jadi kalau Anda misalnya pagi-pagi ya mau puja bakti sendiri ya, di rumah itu ya mestinya meditasi juga ya. Ada umat-umat yang sudah bisa merasakan ya, kalau meditasi ya diimbangi dengan pelaksanaan sila ya, meditasi ini akan lebih bersemangat ya, akan lain ya. Kita meditasi juga akan lebih bisa fokus ya, bisa berkembang ya. Karena ditopang dengan meditasi ya. Jangan dikira atas sila itu hanya tujuannya untuk menyempurnakan sila saja, tidak ya. Untuk mengembangkan nilai luhur dalam batin juga ya. Tapi memang tidak perlu dicantumkan di situ ya. Kalau Anda memahami sebenarnya secara tidak langsung sudah ada ya, karena jalan itu kan sudah serangkaian ya. Sering diumpamakan ya, jalan mulia berunsur 8 itu kan meja berkaki 3 ya. Saling menopang ya. Anda kan menjalankan sila kan tidak ingin tahun yang lalu mungkin masih berat ya, tahun ini juga rasanya berat, kan mestinya tidak seperti itu ya. Semakin tahun dipraktikkan itu mestinya akan semakin ringan dan semakin terbiasa. Ya, semua itu akan terjadi ya kalau diimbangi dengan meditasi. Kalau enggak ya tiap kali atas sila itu ya rasanya berat ya. Nahan lapar ya susah ya. Sebagai umat awam ya kelihatan lemes itu. Anda kalau atas sila lemes enggak? Ya. Enggak seperti kalau tidak atas sila ya. Semangat ya, apa-apa semangat ya. Kalau bisa itu walaupun atas sila ya tetap bekerja seperti biasa ya. Bante sendiri itu kadang-kadang kerja keras sepanjang hari loh sudah. Yo kadang-kadang yo mangguli kayu yang harus dipindah supaya rapi ya, dibuang ya. Karena kadang tukang itu juga buang kayu yang dipotong itu juga sembarangan ya. Enggak bisa menempatkan di tempat yang agak minggir begitu ya. Jadi kalau enggak pantas ya harus kita rapikan sendiri ya. Dan kita kerja keras ya, kadang sepanjang hari tidak kalah dengan umat awam ya. Dan kita masih tetap semangat ya. Sore hari setelah semua bersih ya kita rasanya puas ya. Ada kegembiraan tersendiri ya. Soalnya kalau nyuruh orang itu kan belum tentu mau kerja bakti ya. Lebih baik dikerjakan sendiri. Kalau di Wisma kan artinya jauh dari umat ya, nggak mungkin nyuruh orang lah. Ya, kalau pas ada dana sih ada
ada pekerja yang kerja di bangunan ya bisa ditarik untuk membersihkan, tapi kalau pas nggak ada nggak bisa. Kalau misalnya dilihat kurang pantas ya bersihkan sendiri. Jadi seperti itu ya. Enggak perlu diucapkan, itu sudah otomatis ya ada di dalamnya, di dalam pelatihan sila itu sendiri ya. Karena praktek sila tentunya juga kita mengharapkan semakin sempurna ya. Praktek sila akan semakin sempurna kalau diimbangi dengan meditasi ya. Umat Buddha itu kadang lucunya itu kurang senang meditasi. Enggak pernah ada pengurus itu punya ide ngadakan meditasi secara rutin ya. Atau mungkin diawali begini ya. Misalnya di Jepara itu kan ada wisma ya. Mengajukan ke Bante supaya di wisma itu mengadakan latihan meditasi ya. Secara rutin ya, nanti pengurus-pengurus ini yang punya kemampuan untuk bimbing meditasi dikirim ke wisma untuk latihan ya. Latihannya ini nanti digunakan untuk bimbing di wihara masing-masing. Kan namanya bimbing perlu ada pengalaman ya, jangan hanya teori. Pernah itu ada mantan samanera yang pernah ikut samanera 2 minggu ya. Mungkin melihat kalau di Pabaja itu kan ada teori dan praktek meditasi ya. Bantenya ngajar itu ya sambil diawasi, bantenya keliling gitu. Ya, nanti kalau yang bungkuk ya ditegakkan, yang ngantuk di ceblek sedikit atau gimana biar enggak ngantuk ya. Dia pulang ke wiharanya masing-masing, benar dia mau ngajari umatnya meditasi, tapi ngajarnya persis seperti yang dilihat di Pabaja ya. Dikasih teori ya mari meditasi mulai ya dia mulai jalan ya. Keliling-keliling ya. Dia hanya pengawas ya. Lah umat yang dibimbing juga agak protes loh. Bimbing meditasi kok begini, kalau saya mau kalau disuruh bimbing begitu ya. Protes ya. Ini kurang pas. Ada caranya supaya masing-masing wihara itu ada umat yang bisa membimbing meditasi di wiharanya masing-masing. Termasuk misalnya parita itu kan cara bacanya kan belum sesuai dengan bahasa Pali yang diedarkan ya. Parita bahasa Pali itu. Parita yang di grupnya itu yang Bante Dhammadhiru ya. Masih banyak yang belum sesuai ya. Tapi pengurus tidak ada ya yang punya ide ya, bagaimana melakukan pelatihan secara rutin. Ya. Saya pernah tanya ya, kenapa enggak punya ide? Ya, nanti yang dikirim untuk latihan ini, rutin ini nanti bimbing di wiharanya masing-masing. Ya. Dia enggak bisa jawab. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Ada yang tanya lagi? Ya, malam Bante. Kalau tadi Bante membicarakan soal bagaimana idealnya membaca parita misalnya, maka ada pemikiran menggunakan teknologi untuk menyebarkan yang benar. Apakah itu sudah pernah diadakan dan disebarkan ke wihara-wihara? Karena ini kan zamannya teknologi ya. Jadi misalnya saja, sebenarnya itu kan urusan gampang Bante. Biku-biku yang belajar ke Thailand misalnya begitu, ngerti misalnya pengalaman saya sendiri ke Mendut lalu saya ngomong gitu ya, misalnya canda gitu. Itu orang Sri Lanka misalnya nggak ngerti canda. Ternyata harusnya canda gitu loh, bukan canda tapi canda. Jadi antara a sama canda gitu. Nah, misalnya seperti itu kan menurut saya urusan yang sangat gampang kalau kita pakai teknologi.
Jadi misalnya saja, apakah sudah ada satu katakan apa jenenge CD, bukan apa USB apa flash disk yang gimana cara yang benar, misalnya kalau di Singapura itu saya dan Wina belajar itu nggak pernah profesornya ngomong Buddha itu nggak pernah, mesti the Buddha, gitu lah. Iya. Antara A sama Buddha gitu. Nah ini kelihatannya sepele, tapi menurut saya itu sangat gampang di solve, diatasi dengan cara adanya satu panduan yang benar, bagaimana baca parita, misalnya begitu. Nah kemudian direkam, lalu ini yang disebarkan dengan satu klik, one click away, masih sudah jadi beres. Seandainya itu apakah sudah ada, karena usulannya Bante ini kan bagus, tapi bagaimana pelaksanaannya, karena kalau umat itu nggak ada yang bisa, kecuali mereka yang memang belajar bahasa Pali, belajar khusus untuk itu. Nah mungkin dari Bante sendiri bisa mengadakan satu inisiatif, cari biku yang keluaran dari yang ahli bahasa Pali, terus disuruh baca. Nah ini disebarkan kan one click away, udah semua wihara dikasih, otomatis nggak usah macam-macam, udah ada panduannya, budang saranang gacami, apa ya bener gitu loh. Apa bukan misalnya aja gacami, misalnya gitu. Karena waktu kita dengerin dari Sri Lanka itu indah sekali anunya, tapi bukan seperti kita. Ya tadi misalnya canda, bukan canda, tapi canda misalnya gitu. Itu Buddha gitu. Kita kan enggak Buddha. Ya kalau kita ngomong Buddha sih nggak apa-apa, tapi kalau pas kita ngomong parita, mestinya lain kan, karena itu ambil dari bahasa Pali. Yeah. Nah, kalau bisa itu disosialisasikan antara biku dan kemudian benar-benar dilaksanakan berarti. Terima kasih. Iya, baik. Sebenarnya ini sudah dilakukan mungkin ada 10 tahun yang lalu ya, sudah diedarkan CD-CD ya. Ya, flash disk segala macam ya, itu sudah disebar ke seluruh wihara. Tapi umatnya belum mampu ya menirukan secara baik dan benar. Jadi kayak enggak apa ya, kayak cadel itu artinya. Dan sepertinya menurut Bante memang harus dilatih secara langsung ya. Jadi salah juga harus diperbaiki secara langsung, ditunjukkan secara langsung. Jadi seperti tata ya, perbedaannya itu ditunjukkan secara langsung. Kalau mendengarkan begitu kan, kalau saat mendengarkan dia kurang begitu memahami, tetap salah pengucapannya ya. Dan ini maksud Bante kenapa tidak ada pengurus wihara ya yang mengusulkan ya, yang membuat saya heran itu begini loh saudara. Di sana saya tahu ada bikunya ya. Tapi pembacaan parita juga masih model lama, belum diperbaiki sesuai dengan bahasa Pali yang sudah diedarkan. Ini yang saya heran juga. Ada, ya. Ya kalau yang benar kan misalnya kan arahang ya, itu kan jelas sama sambuddho, itu masih gayanya kalau lama kan arahang sama, kan masih seperti itu modelnya. Harusnya kan misalnya huruf double juga ada pemenggalan ya. T 2 titik bawah juga ya pamadat dana ya. Jadi mendengar di CD itu bagi mereka masih saya nilai sangat sulit sekali ya. Dan itu sudah pernah kita adakan lomba juga di wihara-wihara ya. Tapi yang namanya lomba itu kan dari umat yang memang terpilih itu ya. Dan umat yang terpilih ini juga tidak bisa menggerakkan ya atau mengajak seluruh umat itu bisa melakukan pembenahan di wihara tersebut. Nah, saya menyarankan itu ya, misalnya umat itu yang pernah lomba itu sudah mendekati benar ya,
di wihara itu dibentuk semacam tim pembacaan parita yang disahkan oleh pengurus ya. Dan hanya tim ini yang berhak untuk memimpin puja bakti. Kalau tidak masuk tim walaupun itu pandita ya mestinya tidak diizinkan untuk memimpin puja bakti. Ya. Karena pandita pun itu kalau tidak belajar juga tidak akan sesuai tanda baca. Dan itu sudah Bante lihat di mana-mana. Ya. Nah, nanti yang baca parita itu misalnya satu tim itu ada 10 ya duduk di depan. Dan nanti mic bisa diperbanyak 4 atau berapa ya. Kalau perlu dipandu dengan proyektor. Paritanya ditampilkan yang double yang mana, yang pembenggalan di mana itu ditampilkan ya. Dan nanti yang tim ini harus membaca kenceng ya, benar ya. Yang lain itu dimohon menirukan. Kalau enggak bisa menirukan ya ditinggal. Enggak peduli dia ketinggalan, dia salah. Yang penting pemimpin puja bakti itu ya sesuai tanda baca yang benar ya langsung terus ya jalan pembacaan paritanya. Itu cara yang efektif untuk pembenahan parita ya di wihara masing-masing. Yang Bante juga agak ganjel juga ya. Ya ini bukan menjelek-jelekan ya. Masing-masing biku itu pun masih beda juga ya. Jadi misalnya kita dengan biku yang tua itu kadang ya biku yang tua masih gaya yang lama juga dan kita merasa sudah memperbaiki juga enggak enak juga kalau kita ini terlalu mendominasi suara atau apa ya saat berkumpul seperti itu. Ini juga masih ya jadi hal yang ganjil menurut Bante ya. Ada yang tanya lagi? Kalau seluruh wilayah Klaten ini kayak belum ada yang pembenahan ya. Ya, silakan. Mumpung ada Bante, mumpung ada kesempatan ini, maka mungkin pengurus khususnya Jayaka Sabha, lalu Pandita, mulai menggerakkan ini. Kalau dikatakan 10 tahun ada, mau coba dicari lagi. Kemudian benar-benar seperti yang dikatakan Bante tadi, dijadikan panutan untuk dipasang aja. Jadi dipotongin, kalau kita mau misalnya membaca apa-apa, di set. Terus di on-kan dengan keras seperti tadi kata Bante, kita semua ngikuti. Tapi yang kita ikuti bukan panditanya atau yang pemimpin upacaranya. Kalau pemimpin upacaranya harus mengutapkan dengan benar, belum tentu benar. SSN Mas Gede belum tentu berani memimpin upacara. Bisa-bisa nggak ada kegiatan di wihara kan gitu. Jadi menurut saya ya memang apa yang kalau dikatakan Bante tadi 10 tahun yang lalu itu ada, saya kok belum pernah dengar gitu. Saya itu sorry Bante, saya bukan orang yang seneng ngomong parita, saya itu senang mendengarkan parita karena saya jatuh hatinya itu mendengarkan. Bagi saya yang penting artinya saya pegang. Makanya kalau di Klaten Bante lihat sekarang ini kita sebelum palinya itu bahasa Indonesia dulu. Jadi waktu kita ngomong pali itu sudah ada di pikiran kita akan ngomong ini artinya apa itu sudah ada di pikiran. Menurut saya itu yang masuk akal. Tapi tidak ada, saya belum pernah dengar di wihara ini, mau coba kita adakan perubahan. Masing-masing juga di mana Kotesan bisa melakukan itu. Kalau perlu gimana caranya ada apa tuh laptop. Pakai laptop ya? Apa? MP3 pakai handphone atau apa? Gimana Mbak Wati? Kalau kurang apa-apa ngomong sama si Wena, datang nanti. Ya. Saya kan cuma ngomong yang duetnya dia. Jadi mungkin ada speaker, apakah ada? Kalau belum ada ngomong sama si Wena. Ini mumpung
hampir ulang tahun ya. Jadi gitu Bante. Jadi ada speaker di wihara itu sudah ada. Terus ada apa? Playernya apa? Handphone biasanya apa sih? Tapi yang nomor satu adalah cari dulu pusatnya yang bagus. Kemudian dibikin potong-potong. Kita mau apa? Misalnya Manggala Sutta. Ya udah, satu set itu sampai Manggala Sutta sampai apa? Nanti kalau kita milih Karania misalnya, ya ambil file lain yang Karania, bukan terus di PJ. Enggak, set semua. Jadi sebelum kita adakan kebaktian, sudah pemimpin kebaktian sudah milih dulu filenya yang mana. Gitu Mas Gede? Maksud saya bisa ngerti ya, kita datang hari ini belajar dari Bante, langsung harus kita adakan perubahan supaya kita sendiri makin lama makin pinter. Selamati. Kalau belum ada perubahan kan jadi aneh. Mungkin Wihara Kotesan Prambanan dengan Wihara Klaten bekerja sama untuk mengadakan perubahan yang benar-benar terjadi. Jadi jangan sampai seminggu ini kita lewat, minggu depan ada dhamma kelas lagi belum ada perubahan apapun. Tos. Minggu ini ya jadi. Jadi pandita bisa belajar dari itu tadi yang dikatakan apa punya toh? CD ya dulu ya. Wah, saya guys running sing kaset player. Cari lagi. Cari gimana caranya aku nggak ngerti, tapi pasti ada jalan gitu. Kita dulu sudah dikirimi itu banyak sekali, sudah kita bagi-bagi ke semua wihara. Bante dah anicca Bante, sudah Mungkin anicca. Ya sudah rusak. Iya, anicca jadi tidak usah diomong Bante, karena itu sudah di alam baka, sudah mati. Jadi sekarang cari yang ada, dibikin jadi teknologi yang sekarang gadget yang ini digital gimana caranya, terus langsung koordinasi dengan Prambanan. Minggu depan kita sudah punya itu. Hari Minggu yang akan datang kita sudah pakai itu. Memungkinkankah? Memungkinkan. Bante memungkinkan. Jadi kalau enggak itu yang salah ya. Syukur. Demikian Bante. Ya, terima kasih. Yuk. Iya, seingat saya ya di CD yang diedarkan itu ya, itu kan baca paritanya itu kan hampir semua parita satu CD ya. Jadi kalau untuk puja bakti mau ditirukan itu memang harus nyusun lagi ya. Parita mana yang mau dipakai misalnya puja bakti hari ini, kemudian lusa minggu depan ya. Itu apa? Kan baca parita mestinya juga ada yang beda ya. Misal yang saya sarankan ke umat ya, baca parita itu tiap minggunya itu ada penambahan parita yang berbeda. Jadi misalnya minggu ini ya, hari ini misalnya penambahan parita itu Mahakaruniko Nato Tiadigata ya, nama Karataka Gata, kemudian nama Karasidigata. Nanti minggu depan 3 parita penambahan ini beda lagi. Supaya semua parita itu kita lanyah ya. Artinya lanyah itu walaupun enggak apal ya, sudah terekam dengan baik di sini ya. Soalnya ada hal yang memalukan ya bagi saya sebagai biku itu, karena umat tidak pernah baca parita di wihara ya, saat ada kematian di umum dia membaca parita Awamanggala itu salah-salah. Itu yang berjilbab yang mendengarkan banyak sekali. Salah-salah ini gimana ngisi-ngisi ini ya. Ini kesalahan umat Buddha itu sendiri, kenapa enggak menyusun ya saat puja bakti itu ya. Mungkin puja bakti Patidana sebulan sekali itu juga penting. Supaya di akhir bulan itu ada parita Awamanggala ya. Setelah Karane Metta Sutta ada 3 atau 2 parita Awamanggala yang ditambahkan ke situ. Ya. Supaya semua parita di parita biru itu semua sudah lanyah semua ya. Nanti misalnya diterapkan di umum ya sudah enggak salah-salah lagi. Tujuannya seperti itu. Bante, itu yang kalau sepengetahuan saya,
Yang CD yang dibagikan itu kan masih parita yang lama, Bante. Apakah masih relevan untuk parita biru yang baru ini, Bante? Beberapa kan memang ada perubahan untuk parita biru. Masih relevan ya. Kalau nadanya masih sama ya. Cuman arti memang ada pembenahan ya. Saya lihat yang sekarang itu Sang Bagawa yang berberkah atau apa ya. Karena memang arti Pali itu katanya sangat sulit sekali dicarikan apa padanan yang pas itu ya. Seperti misalnya kata duka itu ya. Itu memang agak sulit. Jadi setelah melalui belajar-belajar ya pakar Palinya ini ya akhirnya ya mengganti dengan kalimat yang lebih mendekati lah katakanlah seperti itu. Ya. Ya. Selamat malam Bante, izin untuk bertanya. Seperti ini Bante, kalau mungkin menyangkut dengan pembacaan parita versi lama ya Bante ya. Kan kalau sekarang ada Bante yang mungkin maaf saja dikatakan sebagai yang baru belajar dengan bahasa yang baru, menggunakan teknik yang baru, termasuk kan ada sarambanya Magadha dan Samyoga. Lalu untuk penerapan di dalam pelaksanaan puja bakti, apakah itu kita harus seperti itu atau kadang-kadang kan kita sebagai umat, ya mungkin tadi kurangnya belajar itu kita hanya mematok rata, mengambil secara maaf saja Bante, secara versi Theravada tidak menggunakan sarambanya atau menggunakan Magadha, tapi kita hanya menggunakan satu versi seperti itu Bante. Untuk mengatasi itu bagaimana Bante? Terima kasih. Ya itu kesepakatan pengurus saja ya. Kalau misalnya mau ganti irama itu ya mungkin tiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali sebenarnya juga bisa. Karena irama itu juga perlu diperkenalkan ke umat ya. Misalnya sarabanya itu seperti apa ya, samyogya itu seperti apa ya. Kemudian Magadha itu seperti apa ya. Supaya tidak asing ya. Nah umat Buddha sendiri kadang-kadang kurang bisa mengemas kegiatan wihara. Misalnya ya, umat Buddha itu kadang kan ada yang asing gitu ya, yang namanya Pindapata. Mungkin hanya lihat di video gitu ya. Ya kenapa misalnya di perayaan itu tidak mungkin ngundang gitu ya untuk Pindapata juga gitu. Biar umat juga rasanya Pindapata itu seperti ini. Seperti itu. Maksudnya mengenalkan umat itu penting. Termasuk Samyoga ya. Dan nanti kita memang belajar ya sampai ke irama itu ya. Samyogya itu seperti apa ya. Seperti yang Bante dengar di Temanggung ya, setelah umat itu kompak pembukaan puja bakti itu diiringi dengan Dandang Kulo Sekar Kinanti Subokastawa itu ya. Itu ada 2 irama ya. Irama yang satu itu Padang Bulan ya. Dan yang satunya lagi beda ya. Yang satunya lagi Subokastawa kayaknya ya. Itu ajaan pemimpin puja bakti itu juga ngajak ya Bapak Ibu ya kita nembang Kinanti ini irama Padang Bulan ya. Itu diperkenalkan juga. Subokastawa juga bisa ya. Padang Bulan juga bisa ya. Dua-duanya bisa. Ya, umat Buddha idealnya juga membaca Parita Magadha ya bisa ya. Samyoga ya bisa. Sarabanya juga bisa. Cuman mungkin Parita sarabanya ya ini ya terlalu lama ya. Karena dinyanyikan itu. Seperti Dhammapada itu sarabanya ya. Seperti Samanta Cakkawalesu. Ini itu sarabanya. Sama satu lagi Bante, mungkin ini sedikit permintaan. Entah di tahun kemarin atau kemarinnya saya sempat dengar yang di Temanggung Bante. Itu dari Bante sendiri
mengadakan pelatihan pembacaan mengadakan pelatihan pembacaan parita Bante. Mungkin di sini yang seperti Bante tadi katakan, selain kita mendengarkan itu juga Bante berkenan secara langsung untuk membantu kami di sini. Seperti itu Bante. Iya, kalau di tempat lain itu ada pertemuan, misalnya pertemuan Wandani itu ya, atau pertemuan Wandani dan Maga Budi sebulan sekali itu ya, itu bisa digunakan untuk ini ya, ngajak beberapa pengurus itu datang dan pelatihan parita. Jadi kalau berlatih parita itu ya jangan sembarangan ngirim, maksudnya nanti yang tua-tua yang dikirim itu kan susah diajari ya. Jadi kita siap ya, asal maksudnya diatur sendiri bagaimana kumpulnya, kapan, di wihara mana, ya nanti ngundang kita, tapi yang ngasih tanggal harus kita, jangan ditentukan ya, itu sulit sekali kalau ditentukan umat ya. Nanti kita akan datang melakukan pelatihan, ngajari cara membaca parita secara benar ya. Terima kasih Bante. Bante, kalau yang dari Play Store itu sudah sesuai Bante? Kan kalau kita download dari Play Store itu sudah ada parita itu kan ada rekamannya juga. Ya di Indo itu memang iramanya cenderung seperti itu ya. Saya perhatikan itu juga memang di Thailand ini lebih luwes gitu ya. Kemarin itu kan ada pengulangan peletakan pengukuhan sima di Gunung Sindur itu. Jadi ada pali itu yang ngulang itu biku kita ya. Ada juga karena ganti-ganti itu kan panjang sekali palinya. Dan saya pertama kali itu melihat ada pengukuhan sima itu seperti itu. Jadi bikunya itu maju sejengkal langkah kaki itu. Itu sampai seluas lokasi ya. Jadi lama itu hampir sehari penuh ya. Itu baca pali yang panjang. Kalau biku kita yang baca ya iramanya agak monoton gitu ya. Tapi kalau Bante Thailand karena memang ya mungkin menguasai pali sepenuhnya itu dan iramanya sudah biasa ini ya, artinya ya luwes gitu ya. Itu memang bagus sekali gitu ya. Dan kita di Indo mungkin memang sulit sekali ya menirukan Thailand itu. Walaupun enak didengarkan itu, tapi sulit. Kita kurang luwes ya. Ada yang nanya lagi? Saya sendiri tidak bisa menirukan kalau gaya Thailand itu. Ya. Selamat malam, Yeah, Satyatu Namo Buddhaya Bante. Kebetulan domisili saya di Klaten, tapi saya umat Klaten tapi juga di Jogja. Nah, di Jogja ini di Merbah Bante, itu untuk ini ya, kegiatan-kegiatan tuh umatnya juga agak susah Bante, agak susah datangnya gitu dengan alasan padahal sudah diganti-ganti hari Minggu sore, hari Jumat sore, ternyata yang datang cuma 1-2. Nah saya dari Klaten datang ke Jogja, datang cuma 2-3 itu Bante. Jadi ya kurang ini. Tapi yang rame-rame sekali, yang Karangjati itu sangat ramai sekali karena banyaknya anak-anak mahasiswa gitu. Tapi kalau yang umat-umat ini ya enggak begitu banyak. Nah
untuk ini Bante, dalam yang kedua dalam kebaktian di rumah itu kalau sendiri itu baiknya, mohon maaf saya ulangi, dalam melaksanakan kita belajar Atasila ini, apakah ada setiap pagi itu kita harus baca tentang, jadi kita mau Atasila itu harus ada khusus atau seperti biasa kalau kita sembahyang biasa. Seperti itu Bante. Dan karena kita sendiri membaca parita itu, kalau nanti dengan sebenarnya lebih enak dengan artinya nggih Bante. Tapi selama ini yang kita lakukan itu cuma membaca paritanya saja, tidak dengan artinya. Jadi kalau suatu saat ditanya artinya apa, kadang bingung itu. Ya, jadi mungkin saya sendiri mau juga ini berlatih untuk membaca artinya. Dan juga Bante pernah dalam suatu event di kematian itu baca parita terus dibacakan dengan artinya, ternyata banyak umat yang dulunya banyak yang melayat, yang non Buddhis itu mereka akhirnya oh seperti itu toh, ya ternyata bagus sekali ya, karena bacaan artinya itu dia tahu, oh ternyata artinya seperti itu toh. Jadi terkadang kan cuma dibaca paritanya saja Bante. Yeah. Jadi kalau dibaca dengan artinya, banyak yang mereka pelayat itu pada tahu, pada responnya juga bagus sekali. Oh ternyata agama Buddha itu seperti ini toh. Itu. Mungkin itu Bante dari saya. Terima kasih. Satyotu Namo Buddhaya. Iya, ini Bante menilai belum pernah melihat ya wihara itu ada biku dan ada atasilani di sana ya. Biasanya kalau ada wihara itu ada bikunya dan ada atasilani itu tiap pagi itu dia mengulang 10 sila. Jadi biasanya kalau berdua itu handama yang dasa sika pada patang ya, karo mase panati pata gitu. Kalau samanera itu ya selalu ngulang yang namanya 10 sila itu juga ya. Samanera sika itu saat puja bakti pagi dengan artinya bahasa Indonesia juga ya, untuk mengingat ya, memperkuat dalam ingatan supaya tidak lalai bahwa dia sebagai putra samana yang harus tetap menjaga latihannya sepanjang hari sepanjang malam. Itu sangat baik sekali ya. Dan mestinya memang parita itu ya harus dibaca dengan artinya ya, yang bagus ya. Cuman satu hal yang kurang menarik itu bagi saya itu, saya kadang menangkap kesan itu ya. Umat itu kalau puja bakti maunya cepet-cepet gitu loh. Ya, kesusu-susu ya, seperti selak mau kemana ya, nanti nyambung kegiatan apa ya. Itu yang membuat mungkin menilai sendiri nanti kalau dibaca sama artinya terlalu panjang. Ya, itu yang membuat mungkin berat untuk dibaca artinya secara keseluruhan ya. Wong parita seperti yang Bante ceritakan tadi jarang yang ada penambahan itu ya. Umumnya itu kalau puja bakti ya misalnya ndak ada tambahan Manggala Sutta ya Karania Metta Sutta ya, nanti terus Brahma Wihara, terus selesai itu. Hanya itu saja ya. Enggak ada yang punya ide harus ada parita yang diganti-ganti terus ya.
Dan seksi puja bakti ya, si puja bakti itu mestinya kan tugasnya yang ngatur itu ya. Nanti di akhir puja bakti itu ada pengumuman ya Bapak Ibu ya. Ini mohon dicatat terlebih pemimpin puja bakti untuk minggu depan ya. Parita yang akan dibaca adalah parita ini ya. Dan ada penambahan parita ini ya. Nanti yang damat di sana Bapak siapa ya, atau Bante atau Samanera ya. Jadi 1 minggu sebelumnya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Ya. Tapi ada juga biara yang main tunjuk-tunjuk, kamu yang mimpin. Saat itu juga, wah ini kurang bagus ya. Tanpa persiapan. Kalau di umum itu sebisa mungkin ya coba ini ya, kalau bisa itu ya, misalnya ada acara kematian itu mungkin undang biku gitu ya, karena di Jepara sendiri itu kalau kematian begitu ya, yang datang itu sudah dari yang lain-lain ikut datang juga ya, karena ingin kelayat, ingin apa ya, pantasnya di daerah memang seperti itu dan itu harus digunakan dengan baik ya untuk ya membabarkan dhamma ya, supaya yang lain juga tahu bahwa yang kita pelajari ini ya, keyakinan kita ini ya mengandung nilai-nilai luhur ya, ajaran yang luhur di sana ya. Seperti itu. Banyak sekali di Jepara itu, kemarin Bante diundang acara peringatan kematian oleh umat Mahayana karena dia mencari bikunya sendiri sulit ya, akhirnya ngundang saya ya, saya nilai baik ya. Diizinkan pengurus itu kan baik ya. Kalau fanatik dia nggak mau biasanya. Dan umatnya seneng ya, sudah berkali-kali undang saya kalau ada kematian. Ada yang tanya lagi? Iya, siap. Kalau dulu saya sering minggu pagi ke Bodhiwams. Kalau pergi ke wihara yang lain ngajak-ngajak teman Bu, jangan sendiri. Cukup ya. Mas Gede mau tanya lagi. Ya kalau boleh satu terakhir. Bante, maaf ini, saya pernah mendengar ketika kita melaksanakan atasila, ketika kita membaca parita itu sendiri, kita perlu membacakan Mayang Bante Tisaranena Saha. Apakah demikian atau tidak? Kalau sendirian tidak usah ya. Ya cukup misalnya parita yang lain dibaca, kita pakai Andamayang itu ya Andamayang itu saja. Andamayang atas sikap pada patang ya, karo masih terus diulang sendiri ya. Panati pata wiramani sikap padang ya. Sampai selesai terus itu. Itu saja. Oh, baik Bante, Ya. terima kasih. Baik, saya kira cukup Dhamma kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih Bante Sujano. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita dan kita bisa praktek di dalam kehidupan sehari-hari.